timnas Indonesia masih ada. Walaupun baru mencetak sedikit poin hingga match kelima ini, peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Kali ini anak asuh Sinteyong tentunya harus mempersiapkan diri nih untuk bertanding melawan Arab Saudi. Walau berhasil menahan imbang saat pertandingan di Riyadh, pergantian pelatih kubu dari Green Falcon ini tentunya akan mempengaruhi pola permainan di lapangan hijau nantinya. Nah, saat ini aku Safira Alifa akan nemenin kalian nih untuk 45 menit ke depan dalam membahas keseruan perjuangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dalam hitungan jam, timnas Indonesia akan berduel melawan timnas Arab Saudi dalam pertandingan lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim melakukan konferensi pers dan menunjukkan kesiapan masing-masing jelang laga penting nanti. Sang juru racik anyar si hijau, Hervé Renard, meminta anak asuhnya bersiaga penuh untuk menghadapi skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam. Pasalnya, laga tandang dengan tim Garuda turut menentukan nasib anak asuh Renard. Di sisi lain, laga kontra Arab Saudi merupakan penentuan nasib pelatih asal negeri ginseng Sinteyong. Meski begitu, Tom Haye yakin skuad Garuda bisa memetik angka dari laga nanti. Walau berada di tengah besarnya tekanan, anak asuh Coach Shin tetap terlihat tenang menjalani sesi latihan resmi tadi malam. Semoga di pertandingan nanti, timnas Indonesia bisa memetik kemenangan sebagai bekal di babak selanjutnya. Pendukung skuad Merah Putih terus bertumbuh, baik yang langsung nonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno maupun yang membela mati-matian di sosial media. Yuk kita ngobrol-ngobrol langsung kali ya sama fans yang ada di sekitar sini tentang sosial media Warriors tim nasional Indonesia. Oke, selamat sore Mas, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih. Saya Budi Hans. Ya, dengan Hanafi. Hanafi, oh bukan Bang Jai? Panggilan saat ini Bang Jai. Tanggapannya fenomena fans Indonesia yang makin membludak, karena kan dua pertandingan di kandang ini sold out. Oke, di satu sisi ini ada positifnya nih, karena animo masyarakat semakin banyak, penampilan Indonesia juga semakin bagus, tapi ada negatifnya juga nih. Netizen kita kan terkenalnya barbar ya. Ada salah dikit pemain, ada yang blunder dikit, wah langsung rame. Jadi ada dua sisi ini, tergantung kita memaknainya bagaimana. Alhamdulillah ya, untuk timnas saat ini supporter dari yang muda sampai yang tua udah pada memberanikan diri untuk menonton di stadion dan mendukung di sosial media atau layar kaca. Oke, ngomong-ngomongin soal fans dan juga netizen, kemarin ada sempat masalah tentang Mas Igres nih yang dicaci maki, gimana sih menurutnya? Menurut saya jangan terlalu berlebihan ya, karena di setiap klub itu kan ada aturannya, apalagi infonya dia cedera ya. Kalau kita ngikutin sepak bola Eropa mungkin kita tahu bahwa klub itu nggak pengen pemainnya cedera, yang pertama. Jadi kita harus lebih dewasa si netizen Indonesia, karena nggak hanya Messi Girls, bahkan Bukayo Saka kemarin nggak dimainkan kan, karena alasan cedera. Jadi kita sebagai tim Indonesia harus mengedepankan kesehatan Hilgers itu sendiri. Harus lebih sabar lah. Nah, memang netizen ini banyak yang belum bijak menggunakan jari-jarinya nih. Dia tidak tahu latar belakang kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Yang penting dia ngomen saja. Kadang komen-komennya juga nggak difilter. Itu kan bisa merusak reputasi fans Indonesia di mata dunia. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, gimana nih peluang Indonesia untuk melawan Arab Saudi nanti? Melawan Arab Saudi waktu tandang draw. Ini mungkin Indonesia bisa menang. Mumpung di kandang di sini supporternya mendukung semua. Insya Allah Indonesia bisa. Oke, jadi optimis menang ya? 3 poin. Untuk Arab menang, mendapatkan kita bawa pulang 3 poin mengemas. Oke, kira-kira pemain favoritnya siapa sih di timnas? Jelas saudara kembar saya, Jai Itses. Oke, sip. Terima kasih ya. I'm the queen in the making. Yeah, this life's meant for taking. And that's what I'm gonna do. Yeah, 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 yeah. I'm the one that just won't. Jelang laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi esok malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar pertemuan dengan para penggawa Garuda. Mengambil tempat saat sesi latihan jelang pertandingan, Erick meminta agar Sinteyong dan anak asuhnya bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Tekanan tentu bukan tanpa sebab.
Lantaran hingga matchweek kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia belum memenangi sebiji laga. Teranyar, JIZ dan kolega harus pulang dengan kepala tertunduk. Jepang yang jadi lawan memberikan pil pahit kekalahan 0-4. Kemarin malam saya cek kan di latihan, sangat situasi positif, tapi saya rasakan ada lebih serius. Ya mungkin tekanan dari saya juga ya. Yang jadi soal, Timnas Indonesia tengah dalam situasi sulit. Bek anyar Garuda, Kevin Dix tidak dalam kondisi prima. Adapun bek Copenhagen yang debut saat jumpa Samurai Biru harus menyudahi laga lebih awal. Benturan dengan Kaoru Mitoma membuatnya diganti dengan Sandy Walsh. Terkini kondisi Dix belum sepenuhnya pulih. Erik menyatakan bek blasteran Belanda itu urung turun gelanggang esok malam. Cedera. Sepertinya tidak bisa main karena kemarin waktu dia turun kan lapangannya ada goyang. Itu yang kembali saya bukan menyalahkan siapa-siapa ya, ini realita. Tak hanya Kevin Dix, tubuh Timnas Indonesia juga tengah digerogoti masalah internal. Salah satu bek anyar Garuda, Eliano Reinders, diterpa isu tak sedap lantaran tak masuk susunan 11 awal saat jumpa Jepang. Spekulasi membuncah, bek 24 tahun dianggap belum memenuhi standar pelatih Shin Tae-yong untuk jadi pilihan utama. Sejumlah halayak menilai Reinders sejatinya pemain yang bisa jadi opsi untuk lini belakang Timnas Indonesia. Namun, Shin tetap tak bergeming dan memutuskan tak menurunkannya. Menyikapi isu-isu liar, Erik memastikan bahwa semua berjalan sesuai koridor. PSSI selaku federasi tak punya hak untuk mengatur di lapangan. Saya udah jawab kemarin kan seluruh prosedural naturalisasi, ya pemain-pemain terbaik kita yang di luar negeri yang ingin bergabung, mau di Coach Nova, di Coach Indra Safri, Coach Sintayong sama, prosesnya sangat transparan, semua disetujui oleh pelatihnya. PSSI tugasnya memberikan pemain terbaik, memberikan pelatih yang terbaik, dan program yang terbaik untuk Garuda mendunia. Kendati tak dalam kondisi ideal, Shin dan para tim pelatih coba kembali memantik semangat pemain. Laga melawan Arab Saudi coba dijadikan titik balik untuk mendapatkan 3 angka perdana. Beruntung, rekor pertemuan dengan Arab Saudi pada laga terakhir berjalan baik. Timnas Indonesia sukses menahan si elang hijau dengan skor 1-1 saat bertandang ke markas mereka. 네. 일단 뭐 짧은 시간이지만 우리는 사우디랑 경기하기 위해서 잘 준비했다고 생각하면 되겠고요. 일단 우리 선수들이 사우디 제다에서 첫 경기를 힘들지만 잘 싸웠고 그런 부분에 있어서 우리 선수들도 나름대로 잘 준비가 되어 있다고 저는 생각하고 있습니다. 사실 내일 경기는 우리 선수들이 얼만큼 원팀이 되어서 잘 싸워주냐에 따라서 경기 결과가 분명히 달라질 수 있다고 생각하고 있기 때문에 저는 우리 선수들 믿고 내일 경기에서 우리가 최선을 다하도록 하겠습니다. Dengan persiapan singkat, tak dimungkiri jika kondisi psikologis pemain terganggu. Waktu rehat yang tak kurang dari 3 hari coba dimanfaatkan untuk mengumpulkan tenaga agar bisa tampil prima. Tapi sejumlah rintangan menghadang. Salah satunya tekanan untuk menyudahi laga dengan kemenangan yang kini tengah dipikul oleh Shin. Pasca kalah dari Jepang dengan skor mencolok 0-4, Shin mendapat ultimatum dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat di ruang ganti. Dari argumentasi pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut, posisi Shin bisa tergerus bila tak bisa menelurkan hasil bagus. 뭐 분명하게 얘기하고 싶은 거는 부담은 있죠. 부담은 있고 일단 그만큼 또 우리 미디어나 국민들이 관심이 컸기 때문에 또 성패에 있어서 그런 얘기는 분명히 나올 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. 이 자리가 항상 좋은 얘기만 들을 수 있는 자리가 아니기 때문에 승패에 있어서 또 우리가 결과를 못 냈을 때는 또 팬들 얘기도 귀담아 들어야 되고 그러면서 또 저 또한 반성하고 또 우리 팀이 무엇이 문제가 되는지 대해서 또 한 발 더 다가갈 수 있는 또 그런 생각도 더 깊이 하고 또 축구라는 것이 하루아침에 이루어지는 것이 아니기 때문에 우리 팬들도 그런 부분에 있어서 우리가 스텝 바이 스텝으로 올라갈 수 있게끔 또 뒤에서 보이지 않게 응원해 주셔야 될 것이고요. 저 또한
제가 인도네시아 국민은 아니지만 현재 인도네시아 대표팀을 맡고 있으면서 인도네시아를 위해서 진짜 최선을 다하고 있고 우리 인도네시아가 월드컵 나가면 더더욱 좋겠지만 못 나가더라도 우리 인도네시아가 Menyikapi kondisi sang pelatih yang ada dalam tekanan, Tom Haye menyikapinya dengan bijak. Menurutnya, misi untuk menggami 3 poin kontra Arab Saudi akan bisa direalisasikan esok malam. Honestly, I think everyone who is here is on the same mission. We're trying everything we can to reach the higher goal we have together. I think one of the most important things is it's easy to be happy and smile when everything is going in the right way and you win everything. I think it's really important now to stay focused instead of losing control because of the defeat. We're working really hard, preparing well for the game tomorrow. So for me, actually nothing changed. We're still in the group. Everything is still possible, so the main focus is on the game tomorrow. Of course, it's not nice to concede 4 goals, but on the other hand, I think we can learn from it as well. So maybe it can help us in the next game. Like I said before, I think we started well against Japan. We should have scored. Yeah, and unfortunately we made some mistakes and we conceded 4 goals. But like coach said as well, we analyzed Saudi Arabia. We tried to learn from the things that went wrong, and we take all the energy forward to the next game. So for me, there's no doubt. We'll give everything for the higher goal still. So it's important to keep the energy, work hard, and give everything tomorrow on the pitch. Kalau sudah begini, tak ada pilihan selain menang. Ayo, tunjukkan timnas Garuda bisa terbang tinggi, Coach Shin. Timnas harus menang. Setelah kalah kontra Cina, Coach Shin Tae-yong langsung mendapatkan ultimatum nih dari Ketua Umum PSSI bahwa skuad Garuda harus lolos ke kualifikasi fase ketiga Piala Dunia. Tentu ini bukan hal yang mudah, namun untuk skuad Garuda tersendiri perlahan sudah mencetak sejarahnya. Dan kita sebagai pendukung tim Merah Putih tentunya harus memberikan respon yang sangat positif. Sahabat, jadi jangan sampai ketinggalan dan terus pantauin sosial media Sport 7 Trans 7 untuk terus update tim nasional langsung dari GBK. Saya Safira Alifa pamit, selamat malam.